Kita sudah melewati Bitcoin halving di 2024. Terus bagaimana dengan nasib para CPU miner? Apakah profitnya masih besar? Jadi dalam video ini kita akan bahas 10 CPU untuk mining dengan penghasilan revenue paling besar. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi kemarin kita sudah bahas mining menggunakan rig Bitcoin ya. Yang paling profit apa nih? Kemarin sudah kita bahas, videonya sudah ada ya. Jadi kalian tinggal nonton aja. Kemudian kita juga sudah buat yang versi GPU-nya. Jadi kalian tinggal nonton juga tuh. Nah, sekarang yang kita bahas adalah versi CPU mining gitu. Oke, jadi untuk CPU mining ini sudah kita siapkan 10. Ini kita ambil dari pendapatan terbesar. Jadi untuk CPU ini kan berbagai macam ya, dari generasi ke generasi. Terus ada yang server, ada yang CPU biasa, yang pengguna biasa seperti kita, user gitu. Otomatis memiliki harga yang berbeda-beda juga, termasuk daya penggunaan wattnya yang berbeda-beda juga. Jadi dalam video ini kalau kalian masih memikirkan bagaimana cara memperhitungkan biaya PLN dan segala macam, artinya kalian harus milihnya bukan berdasarkan revenue, tapi berdasarkan teknologi terbaru yang hemat listrik, hemat daya, dimana nanti hasilnya bisa untuk menutupi biaya listrik. Jadi di sini ada dua macam ya. Yang pertama adalah profitnya dan yang kedua adalah revenue-nya. Tapi kalau misalkan para miner biasanya mereka bisa atau mempunyai cara sendiri untuk memperhitungkan biaya listrik dari PLN-nya ya. Ada yang pakai tenaga surya ya, panel solar dan segala macam. Oke, jadi langsung aja ya. Untuk poin pertama itu kita akan membahas AMD EPYC. Serinya adalah 7742, dimana ini ada 64 core dan 128 thread. Jadi untuk harganya pun nyaris 100 juta. Ini hanya CPU-nya aja atau prosesornya aja, belum termasuk RAM, belum termasuk motherboard, belum termasuk power supply dan segala macamnya. Jadi baru CPU-nya aja, inget ya. Jadi ini bukan harga keseluruhan satu paket siap mining, bukan. Dan untuk perhitungan profitnya di sini sobat bisa lihat ya, ini bisa mining sekitar 4 algoritma saat ini, dan yang paling profit adalah koin Zephyr. Untuk Zephyr sendiri hasil rate-nya itu ada di 45.000. Kemudian untuk revenue-nya, jadi pendapatan hariannya ini yang 24 jam yang update itu 1,62 dolar. Jadi kalau misalkan pingin dirupiahkan itu pendapatannya sekitar, ini sudah saya masukkan ya, jadi kalian tinggal hitung sendiri nanti. 1,62 dolar itu sekitar 26.000. Ini yang harganya itu 100 juta loh CPU-nya, belum segala macamnya. Hanya dapat 26.000, worth it nggak tuh? Oke, jadi ini bagi sobat yang mungkin penasaran aja ya, pakai AMD EPYC untuk server tuh dapatnya berapa. Jadi untuk yang membeli ini khusus mining juga saya rasa hampir mungkin nggak ada, kecuali dapat barang secara eksklusif gitu akhirnya mereka buat mining. Kemudian kalau dilihat dari profitnya itu sekitar 1 dolar 0,8 ya. Artinya sekitar 16 ribuan aja nih untuk bersihnya setelah dikurangi biaya listriknya. Dan untuk perhitungan listriknya ini hanya diambil dari CPU-nya aja. Kan di CPU itu ada RAM, ada misalkan pakai VG, ada segala macam. Jadi itu yang bisa membedakan nanti on the wall-nya berapa nih, jadi realnya berapa. Tapi tenang aja bagi sobat yang mining seperti biasa, nanti ada kok prosesornya ya. Jadi ini hanya untuk gambaran besarnya aja. Oke, selanjutnya ada Intel Xeon ya. Ini nomor 2, Intel Xeon Platinum 8470Q, 52 core dengan spesifikasi 52 core dan 104 thread. Oke, harga secondnya itu sekitar 9.000 dolar. Jadi untuk produk ini saya tidak temukan di Indonesia, di lokal ya. Dan harganya pun secondnya aja luar biasa, gimana harga barunya gitu. Oke, untuk hasilnya itu speednya itu ada di 64 ribuan. Jadi kalau misalkan dihitung dari revenue, jadi kita hitungnya revenue ya, bukannya dikurangi listrik segala macam, karena ngitungnya agak ribet di sini karena kita hanya memberikan garis besar gambarannya aja. Itu sekitar 2,43 dolar. Kalau misalkan mau dibuletin itu ya jadinya sekitar hampir 2,5 dolar gitu ya, 2,5 dolar. Oke, untuk nominal secara rupiahnya kalian bisa hitung sendiri ya. Kemudian untuk nomor 3 itu ada prosesor AMD Ryzen 9. Nah, ini untuk pengguna PC individu ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kalau tadi adalah hanya untuk contohnya aja. Jadi CPU atau prosesor server pun bisa digunakan untuk mining. Dan biasanya mereka yang membeli CPU prosesor ini nyarinya yang murah-murah. Jadi yang kelas-kelas generasi 1, generasi 2 gitu, yang jadul-jadul, tapi itu masih top tier ya, termasuk AMD. Sayangnya untuk AMD EPYC yang generasi 1 itu kita harus belinya di luar negeri. Entah itu di eBay, di AliExpress, termasuk motherboardnya. Atau mungkin motherboardnya masih ada di Indonesia, tapi biasanya harganya juga lebih mahal ya. Kemudian untuk Intel Xeon sih yang lebih banyak di Indonesia, tapi sayang performa core-nya itu nggak bisa dipakai semua karena L3 chassis-nya lebih kecil. Jadi untuk mining ini banyak
banyak perhitungannya ya, nggak cuma prosesor ini aja. Dan untuk prosesor ini pun kalau kalian rakitnya salah, otomatis hash-nya nggak akan setinggi yang saya bahas di sini, karena ini pun butuh spesifikasi banyak perhitungannya lah intinya ya. Makanya itulah fungsinya dari konsultasi untuk mining tuh itu. Jadi kalian nggak perlu mikirin kesana-sana, jadi kita yang langsung ngasih tahu perhitungannya. Oke, di nomor 3 ini ada prosesor AMD Ryzen 9 7950X 3D. Ini pun untuk gaming juga gacor banget ya. Mungkin saat ini prosesor terkencang di dunia gitu ya untuk prosesor individu. Untuk harganya ini sekitar 10.340.000 lah ya, kita genepin. Untuk kecepatannya ada di 22.500 hash rate-nya. Kemudian untuk revenue-nya ada di 0,81 dolar. Seenggaknya ini sekitar kurang lebih 12 sampai 13 ribuan ya per hari ya. Dengan modal CPU-nya aja baru 10 juta, ini belum motherboard, belum RAM, belum segala macem ya. Mungkin bisa ngerakit habis 20 juta dan pendapatannya sekitar 12 ribuan. Menurut kalian worth it apa enggak? Nah, itu dia perhitungannya. Ini kita ambil dari teknologi-teknologi terbaru di mana kalian masih bisa untung. Jadi kalau dilihat dari profitnya masih bisa bayar listrik ya. Tuh masih bisa bayar listriknya karena masih ada profitnya 0,52 dolar. Tapi kalau kalian mau beli yang ibaratnya listriknya bebas gitu ya, atau mau invest di listriknya dulu, jadi listriknya bisa ditalangin, kriptonya dikumpulin, itu ada. Itu pakai racikan khusus ya. Dan saya tidak bahas di sini. Jadi saya bahasnya di mana ini masih ada hasil profitnya. Oke. Selanjutnya ada di nomor 4 yaitu AMD Ryzen 9 5950X di harga 7,6 jutaan. Oke, untuk speednya beda sedikit ya. Ini 20.000 hash per secondnya. Untuk revenue-nya itu ada di angka 0,72 dan untuk profitnya 0,47. Ini sebenarnya beda tipis ya, tapi untuk harga prosesornya aja udah beda jauh tuh. Ini yang bikin kita tuh kadang mikir nanggung nggak ya gitu. Oke, selanjutnya di nomor 5 ada AMD Ryzen 9 7950X. Untuk harganya hampir 10 juta. Untuk speednya ini sekitar 17,887 hash rate-nya ya. Untuk revenue-nya ada di 0,65 dolar dan profitnya 0,33 dolar. Oh, ini kayaknya mendingan yang tadi gitu ya. Oke, selanjutnya di nomor 6 ada AMD Ryzen 9 5900X. Dan ini ada di harga hampir 6 jutaan. Jadi harganya beda jauh sama yang tadi ya. Ingat ya, beda jauh. Kemudian untuk revenue-nya memang kalah ya. Revenue-nya 0,58. Tapi ada tapinya nih. Untuk profitnya 0,33. Ini mirip seperti yang tadi barusan harganya 10 juta ya. Itu dia. Kenapa kita butuh kalkulasi perhitungan yang banyak ya di saat kita mau ngerakit mining tuh bukan perkara yang mudah ya. Tinggal mesen beli ABC, nggak seperti itu. Jadi kita harus bikin perhitungan penuh. Terkadang pun sudah kita bikin perhitungan semua masih ada yang miss ya. Jadi ada yang terlewat sehingga ya hasilnya nggak bisa maksimal. Dan kita pun untuk mengganti barang tersebut ya otomatis kan ngeluarin uang lagi gitu. Jadi perhitungannya memang harus matang banget sih. Kemudian di nomor 7 ada AMD Ryzen 9 7900X 3D. Ada 3D-nya. Perbedaannya adalah case-nya itu lebih besar. Biasanya pendapatannya pun bisa lebih besar. Oke, harganya sekitar 8,2 jutaan. Untuk speednya itu lebih rendah dari yang tadi ya. Sekitar 15 ribuan hash rate-nya. Dan untuk profit revenue-nya sebenarnya lumayan ya, 0,55 dolar. Tapi untuk profitnya, ini profitnya kemana ya? 0,26 dolar. Ayo sudahlah. Selanjutnya di nomor 8 ada AMD Ryzen 9 7900X ya. Bedanya tadi ada 3D, sekarang X-nya doang. Harganya itu lebih hemat dari yang tadi. Ini sekitar 6,8 jutaan. Untuk speednya sebenarnya nggak beda jauh sih ya, sekitar 15 ribuan hash. Dan untuk revenue-nya 0,54, beda tipis. Dan profitnya ternyata lumayan beda jauh. Jadi ya silahkan kalian pilih ya, antara ada X3D-nya apa yang X-nya aja. Jadi ini ya pasti punya perhitungan masing-masing ya. Setiap orang kebutuhannya beda-beda. Oke, di nomor 9 akhirnya ada Intel. Jadi ini sengaja kita masukkan ya untuk yang seri Intel karena profitnya itu jauh di bawah AMD semua. Kenapa bisa beda? Karena L3 cache dari AMD itu lebih tinggi dibandingkan Intel. Intel rata-rata L3 cache-nya itu ya pelit-pelit banget gitu ya. Mungkin nanti di generasi berapa mereka baru naikkan L3 cache-nya. Oke, jadi apa sih fungsinya L3 cache? Untuk gaming ya itu pasti FPS lebih tinggi untuk game-game tertentu. Terus kemudian untuk mining L3 cache itu sangat dibutuhkan juga. Oke, yang nomor 9 ini serinya adalah Intel Core i9 13900K. Jadi otomatis nanti beli motherboardnya juga harus seri K juga ya. Terus RAM-nya segala macam semua harus sesuai. Jadi nggak bisa kalian beli yang kelas rendahnya, nanti nggak bisa maksimal performanya. Untuk harganya di kisaran 10.500.000 dan untuk hash rate-nya cuma 13.000 ya, di bawah dari semua AMD
AMD yang kita bahas tadi. Sebenarnya masih ada tuh AMD di atasnya ini, cuman karena kita wakilin ya biar ada Intelnya kita masukkan di sini. Untuk revenue-nya 0,49 hariannya ya, ini 24 jam hitungannya. Kemudian untuk profitnya itu 0,19 dolar. Jadi sudah tahu ya Intel seberapa besar gitu profitnya. Padahal ini seri atas loh, seri paling tinggi. Kemudian di nomor 10 kita turun satu generasi, tadi seri 13, sekarang seri 12. Untuk yang nomor 10 yaitu Intel Core i9 12900K, harganya kisaran 8,6 jutaan, yang tadi kan 11 jutaan. Kita lihat untuk hasilnya juga memang ya jelas ini ada penurunan karena tadi serinya lebih tinggi dan generasi terbaru. Untuk revenue-nya ada di 0,42 dolar dan profitnya juga ternyata lumayan jauh juga ya. Yang tadi 0,19 ini cuma 0,12. Ingat loh, ini Intel seri ke atas yang harganya luar biasa. Belum yang lain-lain, ingat sekali lagi ya. Dan bagi sobat yang mau mining, jangan lihat ke harga ini ya, karena untuk mining itu nggak harus menggunakan prosesor ini. Kita bisa pakai budget yang hemat, misalkan yang tadi ya, pakai Intel Xeon seri lama gitu, pakai AMD EPYC seri lama gitu. Jadi yang penting core-nya banyak, L3 chassis-nya mencukupi untuk mining. Kemudian bisa pakai DDR3 juga yang lama nih, jadi bisa beli RAM yang murah atau seenggaknya DDR4 gitu. Jadi intinya di bawah 10 juta itu sudah bisa untuk mining dengan speed yang belasan ribu juga, bisa sekitar kurang lebih ya 15.000 kHz. Jadi contoh hematnya di sini ya, untuk prosesor Ryzen 9 7950X3D itu kan speednya sekitar 15 ribuan ya, dengan profitnya itu 0,26. Jadi kalau misalkan kalian yang mau ngerakit di harga 10 jutaan bisa dapat juga segini, itu udah satu set, bisa dibilang satu set, tapi pakai Intel Xeon seri lama yang mungkin masih ada di Indonesia stoknya. Kalau EPYC biasanya di luar negeri adanya. Tapi kalian harus tahu dulu nih cara menangani biaya listriknya berapa, karena ibaratnya nanti habis di biaya listriknya kalau misalkan kalian nggak punya perhitungan bagaimana cara mengatasi listrik tersebut. Oke, mungkin itu sebagai gambaran kecilnya aja ya. Oke, jangan lupa kalau kalian sudah nonton videonya sampai habis, kalian bantu like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali, salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.